Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari dengan NIM 2414200083, kelas 3C. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan 1B. Hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana sebenarnya saling berkaitan erat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Yang pertama, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Contohnya seperti perjanjian, perkawinan, warisan, atau jual beli. Jadi, hukum perdata fokus pada kepentingan pribadi dan penyelesaian secara damai. Yang kedua, hukum dagang sebenarnya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi khusus mengatur kegiatan di bidang perdagangan dan bisnis. Misalnya tentang jual beli, barang dagangan, persekutuan, firma, perusahaan komandir, dan surat berharga. Jadi, hukum dagang bisa disebut sebagai hukum perdata yang bersifat khusus di bidang ekonomi dan usaha. Yang ketiga, hukum pidana. Hukum pidana ini berbeda dari keduanya karena hukum ini mengatur tentang perbuatan yang dianggap melanggar ketertiban umum dan merugikan masyarakat luas. Contohnya pencurian, penipuan, dan korupsi. Sanksinya berupa pidana seperti denda atau penjara. Hubungan antara ketiganya terlihat ketika suatu perbuatan menyangkut aspek keperdataan sekaligus melanggar hukum pidana. Misalnya dalam kasus penipuan jual beli. Di sisi perdata ada perjanjian jual beli yang dilanggar, sedangkan dari sisi pidana dan unsur penipuan, jadi ketiganya sering saling melengkapi untuk menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. Persamaan dan perbedaan antara persekutuan perdata dan perusahaan komanditer CV. Persamaannya adalah keduanya termasuk perusahaan tidak berbadan hukum, artinya tidak memiliki pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta perusahaan. Didirikan dengan perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan usaha dan membagi keuntungan. Sama-sama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perdata. Perbedaan aspek persekutuan perdata. Perusahaan komandir sivil tujuannya untuk bekerja sama secara umum di bidang apapun, tidak selalu perdagangan, khusus bergerak di perdagangan atau bisnis. Sekutu atau pemilik semua sekutu aktif, artinya sama-sama menjalankan usaha. Ada dua jenis sekutu. Yang pertama, sekutu aktif atau disebut juga komplementer. Yang kedua, sekutu pasif, komanditer. Semua sekutu bertanggung jawab penuh atas utang persekutuan. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh, sedangkan sekutu pasif hanya sebatas modal yang disetorkan. Untuk usaha bersifat sederhana dan tidak harus terdaftar resmi. Umumnya didaftarkan ke notaris agar memiliki kekuatan hukum yang lebih jelas. Jadi, persekutuan perdata lebih umum dan sederhana, sedangkan komanditer adalah bentuk usaha yang lebih terarah ke bidang perdagangan dengan pembagian peran yang lebih jelas antara pengelola dan penyetor modal. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.